Misha. Baik, kamu Misha. hati-hati ya. Baik sayang. Awas nabrak lagi, jalan yang benar. Iya, jangan diingetin malu. Sini. Sendirian aja nih. Ya ampun. Ma Ani masih aja manyun tuh. Hah? Udah kali nggak usah sewot-sewot kayak. Tante. Sorry ya. Tapi gue dari tadi gak sengaja dengerin omongan lo sama Tante. Tapi gue pun juga gak setuju kalau misalkan lo diem aja kayak gini, Rin. Perbuatan Giska kemarin ke lo itu termasuk tindakan kriminal. Masih untung kemarin lo tuh selamat. Gimana kalau misalkan pertolongannya tuh telat dan lo akhirnya gak selamat? Apa kabar lo, Rin? Iya. Dan benar kata nyokap lo. Giska bisa aja ngelakuin hal yang lebih parah kalau misalkan lo gak ngelakuin apa-apa, Rin. Seenggaknya kasih dia pelajaran, Rin. Apakah lapor ke polisi? Enggak. Gini loh, Tak. Gue tuh gak mau masalah makin panjang. Lo gak berani ngelapor polisi? Kalau gitu biar gue sendiri Enggak. Tak, tunggu dulu. Dengerin gue dulu. Gue tuh gak mau masalahnya malah makin panjang. Pertama. Kedua, gue gak punya bukti. Ya, dan sekarang ketiga, si Giska itu lagi diculik. Jadi gue gak bisa ngelaporin apapun. Nah, nanti kalau misalnya dia ngelakuin hal yang sama lagi ke gue, baru itu waktunya gue laporin dia. Sebentar. Giska diculik? Iya. Giska diculik dan sekarang belum ditemukan. Terus lo minta gue untuk memperpanjang masalah ini. Orangnya aja sekarang lagi hilang. Orang semua tuh lagi kerepotan nyariin Giska. Dan gue gak mau ngerepotin semua orang lagi karena masalah ini. Lagian sekarang kan gue gak masalah. Gue gak ada kenapa-napa. Ya, jadi gue minta tolong sama lo, jangan lapor ke siapapun. Gue janji bisa ngatur ini semua, lo gak usah repot-repot untuk ngurusin masalah gue, oke? Dan makasih atas perhatiannya. Oke. Kalau gitu mulai sekarang gue pegang omongan lo dan janji lo. Tapi sekalinya gue ngeliat lagi si pelakuan Giska lebih parah dari kemarin. Gue sendiri yang bakal ngelaporin ke polisi tanpa harus minta persetujuan dari lo. Deal? Deal. Lo di mana? Hah? Oi tadi ngecek di kamar lo kosong tuh kayaknya. Gue lagi di rumah nyokap, Di. Lagi ada urusan keluarga harus gue urusin. Suara berisik siapa tuh? Itu nyokap gue. Biasa lah dia kalau emosi emang kayak gitu. Hah? Nyokap lo? Emang lo punya nyokap? Kirain gua lo lahirnya tuh dari celah pasir. Nggak usah rese ya lo, Di. Ini by the way gue mau ngasih tahu sama lo kalau Giska tuh hilang. Mendingan sekarang lo kelarin deh urusan keluarga lo, terus lo cari tuh Giska ya kan. Kalau lo masih cinta sama dia lo cari ya kan. Walaupun cinta lo itu hanya dimanfaatin, cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak usah ngeledek gue lo. Awas lo ya sampai gue ketemu lo. Dimatiin, songong. Ya biasa, emang begitu dia mah, otot doang, otak kecil, baperan lagi. Udah lo bukan bercanda mulu, malu nih gue. Gimana ya itu jaket? Ada. Di parkiran sana juga tadi nggak ada. Di rumahnya Karin gue nggak pakai jaket baru enggak gue. Rifki, As, Saman kok masih di sini? Bukannya Saman tadi udah berangkat? Yang lain iya udah berangkat, saya nggak jadi berangkat. Lah, kenapa tak iya? Ya saya tiba-tiba masih penasaran gitu loh, kepikiran jaket saya, itu jaket favorit saya, jaket saya hilang. Oh, jaket, iya. Pak Tarno kan kita semalam ketemu tuh, ya kan? Pak Tarno lihat saya bawa jaket nggak? Lihat. Serius? Iya. Jaket saya mana? Lah itu, kalau sekarang saya nggak tahu. Yang pasti, saya ingat itu kalau sampean semalam itu datang bawa jaket. Berangkat naik motor. Iya, nggak bawa jaket, berangkat naik motor. Berangkatnya naik motornya nggak pakai jaket kan? Udah nggak pakai jaket. Tapi tadinya saya bawa jaket kan? Bawa. Saya sekilas Iya, lihat. jaket saya kemana ya? Masalahnya itu jaket favorit saya. Ya udah tenang aja. Sekarang sampean berangkat kuliah dulu ntar daripada telat, ya kan?
Biar nanti saya yang bantu nyari jaket. Cuman tenang aja pokoknya. Beneran nih Pak Tarno? Iya. Enggak, soalnya saya tadi udah nyari ke parkiran sana, di kamar juga nggak ada. Bingung saya. Ntar sampean telat ini kuliah udah berangkat aja. Beneran? Iya, aman pokoknya sama saya. Ntar kita kabar-kabar. Kabarin ya. Mm-mm. Di sini juga tadi nggak ada, apa di mana ya? Atau jangan-jangan ini kali ada anak kosan kali yang lapor nemuin jaket nggak ada? Oh, saya coba keliling-keliling dulu nih, Pak Tisman. Berangkat aja langsung, saya juga langsung nyari jaket sampai. Udah boleh tuh. Iya. Ya udah, makasih ya. Ya, sama-sama, Mas Rifki. Jaketnya Mas Rifki. Nona pacar. Pak, Nona pacar, kenapa tadi ngomong seperti tadi toh? ngomong apa? Iya, yang memojokkan anak-anak geng kabel soal effort mencari Nona Barbar alias Nona Giska itu. Oh, jadi kamu belain Ani? Enggak, bukan Nona pacar, bukan. Beta ini tuh nggak ada bermaksud untuk mau ngebelain Nona Ani itu sayang. Iya, nggak ada bermaksud. Terus kalau kamu mau belain Ani, kenapa kamu negur aku kayak gini? Hah? Emang aku yang salah di mata kamu? Ya. Oh, ya, Nona pacar. Jadi beta itu mau minta supaya Nona pacar itu yang sabar ya sayang. Jangan sampai kepancing emosi. Terus akhirnya Nona pacar ngeluarin omongan yang memancing anak-anak geng kabel punya emosi sayang. Siapa juga yang mancing-mancing emosi? Daripada mancing emosi, mendingan mancing ikan. Lagian nih ya, emang si Aninya aja kok itu yang gampang kepancing. Emang dianya nggak suka sama aku kan? Masih aja kamu nyalain aku. Maksudnya Nona pacar apa tuh sayang? Siapa sih yang di geng kabel itu suka sama aku? Semua anak geng kabel itu nggak suka sama aku, tapi mereka cuma pura-pura diem aja. Semuanya bisa kok tuh masih belain Ani. Emang mereka pernah belain aku? Kamu juga. Aku kirain masih ada orang yang sayang sama aku selain Arini gak cantika. Gak sama aja sama mereka, lebih Ya pintar kamu. ampun mamae Nona pacar. Nona pacar jangan salah paham begitu dulu toh. Beta ini toh benar-benar sayang dan cinta sekali sama Nona pacar. Bohong. Hah? Buktinya kamu negur-negur aku kok. Berarti di mata kamu aku yang salah kan? Udah turunin aja aku di sini. Aduh ya ampun, sayang jangan begitu toh, jangan sampai turun toh. Ya udah kalau kamu nggak mau turunin aku di sini, udah majuan aja duduknya. Karena aku nggak mau deket-deket sama orang yang gak sayang sama aku. Majuan. Begini sayang. Majuan lagi nggak atau aku turun nih? Ini Lagi. Nona pacar Giska, kamu di mana sayang? Aduh, aku takut nih, takut kenapa-napa sama Giska. Padahal kemarin baru aja dia ngobrol sama aku. Kalau dia mau ngadain Halloween party di rumah. Al, don't you cry. Saya yakin Giska itu anak yang kuat. Pasti dia bisa menghadapi penculiknya. Kamu gimana sih, Re? Kalau dia pingsan, dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti penculiknya ngapa-ngapain dia. Giska, kamu di mana sayang? Mami kangen. Tante tenang dulu ya Tante. Kita berdoa aja sama-sama supaya Giska tetap baik-baik aja dan cepat ketemu. Iya Tante. Kan kalau misalkan Tante sedih, aku jadi ikutan sedih. Kalian berdua nggak ada kelas pagi? Saya sih sebenarnya ada Pak. Saya juga ada, Pak. Tuh kan, udah. Nggak apa-apa kok. Kalau kalian ada kelas nggak apa-apa. Tante nggak apa-apa kok saya. Beneran nggak apa-apa. Ya udah ya Tante, Pak Regar. Ya. Saya pergi kuliah dulu. Ya. Iya Tante. Hati-hati ya kamu ya. Oke. Duluan ya Tante. Iya. Pak. Ya. Oke. Kasih. Tak, Udah. bisa ngomong bentar ya? Oke. Tak, please dong lu jangan ngomong apa-apa sama Rifki ya, janji ya. Lu jangan bilang sama Rifki kalau misalnya si Giska yang udah ngunciin gue. Tolong ya. Emangnya kenapa sih? Aduh, lu pakai nanya kenapa segala lagi. Nanti gue tuh nggak mau urusannya malah makin ribet, malah makin panjang. Gini sih Rin, menurut gue ya.
lebih baik lo terbuka deh sama si Rifki. Aduh, gak bisa terbuka sama garpu somai. Kan lo tahu dia tuh anaknya kadang-kadang ada aja. Nyebelin lagi. Rin, kalau lo gak terbuka sama orang yang lo sayang, percaya sama gue, ini cuma bakal jadi bom waktu buat lo. Apa sih? Gak usah tahu siapa juga yang sayang sama Rifki. Gue gak sayang kok. Orang kayak lo itu, kalau lagi denial tuh ketahuan banget. Gue tahu kalau sayang sama Rifki. Enggak, gak usah tahu. Emangnya lo cenayang tahu-tahuan perasaan gue? Kalau sayang ya ngomong sayang. Enggak. Jangan dipendam mulu. Enggak. Ntar jadi jerawat lo seluruh tubuh mau lo. Ih, dah, cabut gue. Gue gak sayang gak sama Rifki. Denial lagi kan? Ada ya orang modelan begitu, bingung gue. Gue gak sayang sama Rifki. Gak tau deng. Ben, Ya, emangnya kamu mau ngomong apa sih sama Rifki? aku tahu kau pasti paham apa yang aku maksud. Apa yang aku pengen ngomongin ke Rifki. Kamu ngenalin jaket itu juga kan, Sya? Sya, aku tahu kamu tahu kalau itu jaketnya Rifki. Tapi please kasih aku waktu untuk ngomong ke Rifki ya. Karena aku yakin banget kalau sahabat aku Rifki, dia bukan penculik Giska, Sya. Davin, kamu tenang aja ya. Aku juga yakin kok kalau pelakunya itu bukan Rifki. Kalau gitu, tolong kamu jangan ngomong ke siapapun, ngomong apapun tentang ini ya. Ya. Perlu diantar ke kelas. Udah ya, aku duluan ya. Oke. Bye, Syah. Baik, kamu Bye, hati-hati sayang. ya. Bye sayang. Awas nabrak lagi, jalan yang benar. Iya, jangan diingetin malu. Sini. Sendirian aja nih. Ya ampun. Mak Ani, masih aja manyun tuh. Hah? Udah kali nggak usah sewot-sewot kayak gitu. Sama pacar Sobi lo sendiri aneh banget tau gak? Gue tuh nggak pernah punya niatan buat nyenggol Bella. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh bawanya kesel banget kalau Bella tuh ngomongin soal Giska. Kesannya tuh kita kayak jahat banget sama Giska tau gak? Udahlah nih. Lo buang jauh-jauh tuh netting lo sama si Bella. Gak bisa. Pokoknya gue nggak bisa. Bawaan gue sama Bella tuh curiga mulu. Guys, udah deh. Mendingan sekarang kita fokus sama Giska. Kita cari cara gimana buat bantuin nyokapnya nyari keberadaan Giska. Lagian emang kenyataannya kan kalau Giska udah bantuin geng kabel. Tapi guys, apa jangan-jangan itu emang tujuannya Giska? Kembar. Maksud kalian? Iya, jadi si Giska itu caper alias cari perhatian gitu sama kita. Nah, Ember, kayaknya Giska itu yang beneran suka deh sama negara kita. Nah, terus si Giska itu cemburu sama kita karena kita itu terlalu fokus sama Rifki sama Karin doang. Apalagi kita kan selama ini ya emang nungguin banget mau menjadiannya Rifkar. Hah? Rifkar? Rifki Karin. Udah terus. Ya, bisa jadi gak sih? Kalau ternyata Giska itu ngerencanain penculikan, ya buat narik perhatiannya kita. Terutama perhatiannya Rifki, bapak negara kita. Gimana tuh? Jadi maksud lo, Giska tuh sengaja bikin skenario tentang penculikan dirinya sendiri gitu? Nah, itu. Kembar. Tapi kita nggak bisa asal nuduh sama Giska. Karena kita semua belum tahu kejadian sebenarnya kayak gimana. Asli, lagian si Kembar sekali ngomong bareng, ngomonginnya hipotesa. Tapi gue setuju kok sama hipotesanya Kembar. Ya, emang lo julid. Setuju. Lagian nih Kembar nih apaan sih lu nular nih ya? Ini mana nih julidmu? Tuh Rifki tuh. Kalian ternyata di sini, gue kira di sana tadi. Gimana? Abis dari rumah Giska kan? Gimana? Ada kabar? Maminya Giska ngomong apa sama lo, Ki? Siapa tahu aja ada clue siapa yang nyulik Giska. Ki, gue udah perlu sama lo.